Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah kota Surabaya. Pada kota-kota besar biasanya memiliki banyak permasalahan, salah satunya kemacetan. Kemacetan masih menjadi salah satu permasalahan yang belum bisa ditemukan solusinya dengan tepat. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah kendaraan tiap harinya, ditambah dengan laju pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, sehingga mengakibatkan kepadatan penduduk. Malang bisa disebut kota yang macet karena kondisi beberapa jalan di kota Malang dipadati kendaraan yang melewati jalan tersebut, mulai dari alat transportasi umum hingga alat transportasi pribadi yang beroda 2 maupun beroda 4. Jumlah penduduk di kota Malang pada tahun 2020 sebanyak 874.897 jiwa, dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 3,9% per tahun. Belum lagi ditambah para pelajar yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang melanjutkan pendidikan di kota Malang. Tidak hanya terkenal sebagai kota pelajar, Malang juga memiliki potensi tempat pariwisata yang cukup banyak dan terkenal, sehingga mengundang banyak pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Hal-hal inilah yang dapat menjadi penyebab kemacetan di kota Malang. Tidak hanya pertumbuhan penduduk yang menjadi penyebab kemacetan, terdapat 5 faktor lain yang bisa menjadi penyebab terjadinya kemacetan lalu lintas. 1. Arus melewati jalan telah melampaui kapasitas jalan. Pada saat arus rendah, kecepatan lalu lintas kendaraan bebas, tidak ada gangguan dari kendaraan lain. Namun, semakin banyak kendaraan yang melewati suatu ruas jalan, maka kecepatan akan semakin menurun sampai suatu saat tidak dapat lagi arus lalu lintas bertambah. Maka disitulah terjadi kemacetan. 2. Terjadinya kecelakaan yang mengganggu kelancaran jalan. Kecelakaan yang terjadi di suatu ruas jalan dapat menyebabkan kemacetan karena masyarakat yang menonton kejadian kecelakaan tersebut atau karena kendaraan yang terlibat kecelakaan belum disingkirkan dari ruas jalan tersebut. 3. Adanya kerusakan jalan dan perbaikan jalan. Jalan yang sudah rusak dan jalan yang tidak dapat berfungsi dengan baik akibat banjir, pohon tumbang, dan lain-lain akan mengakibatkan ketidaknyamanan para pengendara dalam berkendara. Oleh karena itu, dilakukannya perbaikan jalan sehingga dapat memicu kemacetan. 4. Ketidaktahuan masyarakat akan aturan lalu lintas. Hal ini sering terjadi. Masyarakat banyak yang belum mengetahui aturan lalu lintas yang baik dan benar sehingga dapat menyebabkan kemacetan. 5. Parkir kendaraan yang tidak tertata baik atau tidak pada tempatnya. Hal ini biasa terjadi di kota-kota besar. Rasa tidak peduli dan tidak patuh masyarakat akan aturan lalu lintas dengan memarkirkan kendaraannya di sembarang tempat sangat dapat memicu kemacetan. Pasti sudah tidak asing lagi dengan Jalan Soekarno-Hatta. Ya, biasa disebut Jalan Suhat. Jalan Suhat ini bisa dibilang sebagai jalan utama yang sangat padat pengendara. Maka dari itu, Jalan Suhat ini merupakan salah satu titik kemacetan. Sehingga perlu diadakan evaluasi dan pencegahan atau pengalihan arus lalu lintas pada area tersebut. Waktu kepadatan jalan ini pada pukul 7 pagi hingga 10 pagi dan pada pukul 14 siang hingga 16.30 sore hari. Hal ini terjadi lantaran jalurnya berujung pada titik temu lalu lintas dari arah Maijen Panjaitan, MT Haryono, dan Kota Batu. Terbayang kan kepadatannya?